Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Datang dari Pandapotan Pardosi di Bekasi. Selamat malam Tajam. Dalam Yeskiel 48 ayat 30 sampai 35, di situ pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel. Pertanyaan saya, apakah ini penglihatan tentang surga atau kota Yerusalem setelah kembali dari pembuangan? Kita bacakan Pak Pendeta ayatnya. Ya. Dari Yeskiel 48 ayat 30 sampai dengan 35. Kita akan berganti-gantian dengan Jeffrey. Ayat judul perikopnya Kota yang Kudus. Ayat yang ke-30. Inilah pintu-pintu keluar kota itu di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta. Terdapat 3 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel. Di sisi sebelah timur yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Di sisi sebelah selatan, yaitu ukurannya yang 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Zebulon. Di sisi sebelah barat, yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asyir, dan pintu gerbang Naftali. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Terima kasih. Ini adalah penglihatan yang diterima oleh Yeskiel. Yeskiel adalah seorang nabi yang Tuhan utus untuk berbicara kepada orang-orang Israel yang berada di dalam pembuangan di Babel, yang memberikan kepada mereka suatu pengharapan tentang apa yang akan terjadi bila mana mereka setia dan mereka akan kembali ke Yerusalem. Dan kalau kita baca dari ayat yang pertama, disebutkan di sana, inilah nama suku-suku itu yang paling utara, dari laut terus ke Hetlon, ke jalan masuk ke Hamat dan sebagainya. Seakan-akan ini ada pembagian lagi tanah Israel itu. Jadi ini adalah berbicara tentang tanah Israel itu. Waktu ini disampaikan, itu belum terjadi karena mereka masih ada di dalam pembuangan. Tapi inilah yang dinubuatkan kepada mereka. Sehingga kalau berbicara tentang kota yang kudus, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35 itu, hubungan dengan pembagian tanah Israel dan apa yang ada di sana, maka ini mempunyai makna yang utama saat itu adalah tentang apa yang akan terjadi di Israel setelah mereka kembali dari Babylon. Nah, pada waktu Yohanes menerima wahyu yang diberikan oleh Yesus Kristus kepadanya, maka dia melihat penglihatan yang kurang lebih sama karena Yesus yang memberikan penglihatan itu menggunakan banyak sekali informasi-informasi, simbol-simbol, konsep-konsep, ilustrasi-ilustrasi yang datangnya dari Alkitab Perjanjian Lama. Termasuk pada waktu Yohanes melihat tentang kota suci itu yang tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-12, di mana dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, saya buka, dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama 12 suku Israel. Di Perjanjian Lama itu adalah mempunyai arti harafiah. Tapi dalam Perjanjian Baru ini mempunyai suatu perlambangan yang menyatakan bahwa sorga itu, apalagi kalau kita baca ayat yang ke-14, karena di dalam ayat yang ke-12 disebutkan ke-12 suku Israel, sementara di dalam ayat 14, dasar dari kota itu ada 12,
Lalu kemudian tertulis ke-12 nama Rasul Anak Domba, 12 Rasul. Jadi dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang mengatakan bahwa kota ini atau sorga itu adalah untuk semua orang. Baik zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru, disediakan untuk semua. Itu yang dimaksudkan di sana. Tapi pada waktu itu disebutkan di dalam Yeskiel pasal yang ke-48, maka makna utamanya adalah kepada orang Israel. Entah itu terjadi seperti itu atau tidak, tapi itulah nubuatan pengharapan yang diberikan kepada orang Israel. Terima kasih.